Apa yang harus dilakukan agar anak kita betah di pesantren? Pertama, jangan lupa berdoa ya. Mendoakan kepada Allah Azza wa Jalla agar anak kita betah di pesantren. Karena yang bisa membuat seorang betah atau tidak di pesantren salah satunya adalah ya tentu saja Allah yang mengkondisikan anak itu untuk betah. Nanti diberi kawan-kawan yang baik-baik, guru yang juga baik dan bagus, lingkungan yang menyenangkan, Allah kondisikan sehingga anak itu betah. Jadi jangan lupa terus-terus berdoa. Kalau nggak bisa dengan bahasa Arab, bisa dengan bahasa Indonesia, bisa dengan bahasa apapun yang isinya minta agar anak kita dibuat betah di sana. Kedua, jangan lupa memberi support, semangat kepada anak kita kalau kita berjumpa, baik ketika ngelayat, ketika nelpon atau dalam bentuk apapun ya. Gimana ngasih supportnya? Jelaskan kepada si anak bahwa dengan cara pesantren dan belajar sejak kecil, walaupun pahit, sedih, banyak menderita, kadang anak sakit tanpa ada yang mengurus, kadang ada clash dengan kawannya, ada masalah dengan gurunya yang melahirkan ketidaknyamanan, melahirkan penderitaan. Semuanya itu sebuah proses yang harus dan penting dialami oleh calon-calon ulama besar kelak. Karena kelak ketika sudah menjadi orang berilmu, terjun ke masyarakat, dakwah, maka interaksi dengan manusia nggak bisa dihindarkan. Termasuk clash yang terjadi kelak tidak bisa dihindarkan. Jangankan orang seperti kita, banyak kekurangan, banyak kelemahan. Nabi Muhammad SAW kurang gimana sempurna, kurang gimana baik, kurang gimana luar biasa dalam segala hal. Ada hambatan gak dalam dakwahnya? Banyak. Ada yang memusuhi? Banyak. Ada yang menjegal, ada yang membenci, ada yang mau mencelakai. Banyak. Kurang apa beliau? Apalagi kita. Nah, dibutuhkan mental yang luar biasa. Mental itu dilatih sejak kecil. Oleh karena itu kalau si anak kelak di pesantrennya mengalami beberapa kejadian yang membuat mereka stres, membuat mereka menangis, membuat mereka marah, membuat mereka sedih. Itu proses yang bagus untuk mereka alami. Ibarat latihan. Kita aja kalau badan mau kuat harus pegel-pegel, harus ngos-ngosan, harus memeras keringat dengan cara banyak latihan lari berolahraga, banyak angkat-angkat beban. Ketika larinya kita ngos-ngosan, kita bermandi keringat, kita ketika ngangkatnya sampai tipe pereket, tipe bergeg, terus pegel-pegel. Itu semua penderitaan berupa ngos-ngosan, keringetan, pegel sampai capek-capek. Itu penderitaan sebagai proses yang memang wajib kita alami untuk memperoleh badan yang lebih sehat daripada sebelumnya. Demikian juga dalam kehidupan. Kalau anak kita nanti terlihat oleh kita menangis, sedih, murung, marah, nggak perlu kita berkecil hati. Itu proses yang memang penting untuk mereka alami sebagai persiapan mental untuk menghadapi kehidupan yang akan datang. Justru sebaliknya, kalau si anak terus happy, terus bahagia, terus ketawa, terus senyum, seluruh keinginan-keinginan terpenuhi, gak pernah sedih, gak pernah nangis, gak pernah marah, gak pernah kecewa, gak pernah murung, itu mentalnya itu ambruk nanti. Begitu nanti ada masalah langsung down itu. Ya, sama dengan kita nggak pernah capek, nggak pernah angkat beban, kerjanya ongkang kaki, ya, makan ngemil seperti itu, nggak mau capek, akibatnya badannya gembrot, akibatnya perutnya buncit. Pas suruh ngangkat galon, jangankan terangkat, malah badannya yang amruk, ya.
Apalagi disuruh lari pas ada jihad, panggilan jihad. Jangankan lari, melangkah aja harus digendong. Jadi biarkan anak. Kalau si anak di pesantren mengalami ketidakbetahan, biarkan dia berproses, ya. Biarkan dia menangani masalahnya sendiri. Kalau terdengar ada laporan dari kawannya, dari musyrifnya, dari gurunya, anak ibu, anak bapak begini, jangan kecil hati, jangan langsung nangis, jangan aduh anak saya gimana. Biarkan, itu proses yang harus dan penting untuk mereka alami. Sebagai latihan bagi mental mereka. Kalau mereka sudah gede, sudah menjadi orang yang berilmu, sudah terjun ke tengah masyarakat mendakwakan ilmu yang mereka sudah pelajari, mental mereka sudah siap. Kalau ada yang menentang, penentangan seperti pernah saya alami ketika saya di pesantren. Kalau ada kelas begini, yang mendebat begini, ini sudah biasa bagi saya. Ketika saya pesantren juga sering ada kasus yang begini. Mental sudah siap, pikiran sudah siap, jawaban ilmiah juga semuanya sudah siap. Oleh karena itu, berbahagialah apabila kita menemukan anak kita mengalami proses-proses yang tadi sebagai sesuatu yang memang penting untuk dialami, ya. Tetap berikan support kepada si anak. Anak harus sabar. Kesabaran ini yang akan membuahkan buah yang sangat manis di masa yang akan datang. Seluruh orang-orang besar yang sekarang menjadi orang-orang terkenal dan hebat, waktu kecilnya mengalami masa-masa pahit seperti ini, bahkan lebih. Tapi mereka tegar, mereka sabar, mereka istiqomah. Dan keistiqomahan, kesabaran itu yang membuat mereka itu begitu menjadi orang hebat di masa-masa setelah mereka dewasa, setelah mereka tua, ya. Berikan support selain memberikan doa juga kepada mereka.